Dalam 30 detik, dua orang ini paksa harus menemukan batu giok di dalam bebatuan. Batu giok siapa yang lebih mahal menang. Bos Pam menyentuh bedak di atas batu, mencicipinya, lalu menciumnya. Tapi Bos Kie hanya memeras sedikit. Bisa pilih batu yang ia inginkan. Bos Kie bertaruh 1 batang emas. Setelah lawan melihatnya, dia membenci dan bertaruh 30 emas batangan. Melihat lawan yang begitu murah hati, Bos Kie juga bertekad untuk bertaruh sampai akhir. Bahkan menaruh koin dengan nilai lebih tinggi darinya dengan 1 peringkat. Tapi persaingan kedua pria itu tidak ada habisnya. Saya bertaruh semua. Tambah 1 koin lagi. Bahkan dewa juga nggak bisa menduga batu giok. Terlebih lagi, keduanya menaruh yang sangat besar. Bahkan Bos Kie merasa gugup. Di dalamnya ada batu giok sangat besar. Belum bahagia. Namun, lawan juga membuka blok batu giok yang sama. Jadi siapa yang menang? Tiba-tiba, batu giok Pak Pam retak. Sepertinya dia kalah. Saya harap Anda dapat mematuhi taruhan. Katakan padaku petunjuk dari titik permata. Selamatkan putriku. Tapi dia tidak mau terungkap rahasia. Bersikeras bertaruh lebih banyak emas, mainkan 1 kali lagi. Mereka memiliki waktu 30 detik untuk memilih batu. Saat ini, saat Bos Pam memilih batu, ia hanya perlu melihat penampilannya. Maka ia dapat mengatakan bahwa ini adalah batu giok palsu. Setelah memotongnya, benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ada beberapa permata biasa. Semua orang menduga ia yakin kalah. Tapi ia masih tenang. Keluarkan permata terbesar. Ia mulai menggunakan tangannya untuk menggosok. Kemudian dia menyuruh orang itu untuk mematikan lampu. Permata yang warna putih tadi. Namun ketika di tangannya, berubah menjadi batu giok indah berharga tinggi. Tangannya bermasalah. Saya mendengar bahwa pemilik Pam dapat memulai bisnis dengan tangan kosong. Semua mengandalkan tangan ini. Keterampilan berubah permata ke batu giok. Bos Kie hanya bisa bermain buruk. Setelah memilih batu, mata kiri baru saja memancarkan cahaya biru. Langsung rusak. Untungnya, ketika ia membukanya, itu adalah rubi yang mahal. Tidak ada kerugian kali ini. Mutiara darah muncul di dunia ini. Bos Kie ini memang Raja Batu Giok memiliki reputasi abadi. Bos Pam hanya harus setuju. Beritahu rahasia berubah permata ke batu giok. Tapi tak disangka. Sampai malam, orang yang datang adalah. Persaingan sangat ketat. Saat Daikie masuk ke dalam, ayahnya sudah mati. Ia merasa menyakitan. Ada banyak pembunuh di sekitarnya. Seseorang bahkan memegang mutiara transparan yang berkilauan. Bentuknya sepertinya hati ayahnya. Ia memang shock. Ia merasa sesuatu di dalam tubuh terbangun. Lalu ia pingsan. Tunggu sampai Daikie sadar, ia menemukan batu di matanya telah berubah. Ia bisa melihat menembus cangkangnya. Lihat batu giok di dalamnya. Mungkinkah ini kemampuan menyadari giok keluarga? Tidak hanya dapat mengenali batu giok asli, juga dapat mengubah bagian manapun dari tubuhnya menjadi batu giok. Dia pergi keluar. Dia melihat pria yang aneh. Tichzang berkata dengannya. Bos Pam telah minta pembunuh membunuh Daikie. Saat ia mengusir ke kamar, hanya melihat 2 saudara perempuan Daikie. Batu giok jantung dicuri oleh Bos Pam. Dia yakin harus membalas dendam. Jadi ketika dia mendengar akan ada kompetisi tentang batu giok, dia segera mendaftar untuk berpartisipasi. Bos Pam minta seseorang untuk bertaruh ke sana. Di bawah syal merah ini ada batu giok ungu. Harganya yang tinggi. Melihat itu, Daikie hanya bisa bersembunyi di kamarnya. Mengaktifkan kekuatan permata. Dia berniat untuk mengeluarkan mutiara sebagai taruhan. Memang ia tergila. Bahkan pemilik Pam ketika dia melihat mutiara juga takut. Kali ini, jenis batunya sama. Pemilik Pam mengatakan ini adalah permata indah yang langka. Daikie memiliki reaksi sebaliknya.
Baru saja akan dimulai. Lawan tiba-tiba tertarik pada objek yang ditaruh. Ini bros dada Siu Kie. Apakah Anda ingin menang atau ingin adik perempuan? Hal ini tak perlu diskusi. Yakin aku memilih adik perempuan. Tichzan dengan cepat menghentikan Tie Kie. Ia bilang Siu Kie sedang ada di rumahnya. Bos Pam memainkan trik psikologis. Keduanya memutuskan untuk menugaskan kerja sama. Semua orang kembali untuk melindungi Siu Kie. Semua orang terus bermain. Batunya baru saja dipotong sedikit. Penilai batu kagum meneriakkan batu giok yang indah. Tapi tak disangka, warna hijau itu hanya sebagian kecil. Bernilai kurang dari 1 emas batangan. Bos Pam gak berani percaya. Dia bergegas dan memotong pisau dengan sangat keras. Hasil dalamnya hanya benang katun. Pak Pam. Busuk di dalam. Dia tidak tahan ditunjuk oleh orang-orang. Segera minta bawahan membunuhnya. Tapi hasil ini bisa diprediksi. Dai Kie hanya menggunakan sedikit kekuatan pemulihan batu giok. Bisa membuat mereka ketakutan. Dia dengan sewenang-wenang mengangkat tangannya. Mampu melempar Bos Pam sesuka hati. Sekarang ia baru tahu. Apa yang mengubah batu menjadi batu giok? Sungguhan, dia menggunakan ramuan ajaib. Kaki Siu Kie juga karena ini. Dia menuangkan air obat pada Bos Pam. Memaksanya untuk memberikan penawarnya. Dalam sekejap, itu terbakar ke batu. Walaupun gitu, ia juga nggak mau bilang. Dia menembak dirinya sendiri. Sangat marah sehingga Dai Kie hampir kehilangan kendali. Untungnya, Tichzang membawa Siu Kie ke sana. Bisa membuatnya tenang. Sampai ia sembuh. Ia telah tidur di tempat tidur Tichzang. Mutiara juga dikembalikan ke tempat asalnya. Tichzang juga menghilang. Kepala pelayan bilang ia sedang di lonteng. Dai Kie baru masuk sudah menemukan. Ada banyak mesin di atas meja. Bahkan batu giok hati ayahnya. Hanya ketika ia melihat buku harian di atas. Ia paham semuanya.